Apa kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini hari apa ya? Minggu. Hari Minggu adalah hari di mana kita beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sekarang kami mau beribadah Tuhan, tolong pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Berkatilah juga Tuhan guru-guru sekolah minggu kami yang akan mengajar hari ini, dan berikanlah kami konsentrasi supaya kami bisa memahami firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita menyanyikan lagu satu pujian dari Terbit Matahari. Prasasti, siapa yang terkuat? Tuhan Yesus. Siapa yang terhebat? Tuhan Yesus. Siapa yang terbesar? Tuhan Yesus. Yuk anak-anak, kita menyanyikan lagu Kuat, Hebat, dan Besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah
firman Tuhan, kita panggil Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Shalom anak-anak yang manis, kalian sudah siap belajar firman Tuhan pagi hari ini? Yuk kita persiapkan hati kita siapkan pikiran kita, telinga kita, mata kita. Sebelumnya kita berdoa ya. Yuk tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mempersiapkan hati pikiran kami Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan supaya kami dapat fokus untuk dapat mengerti akan pelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus tolonglah supaya Ibu Dewi juga dapat memberitakan kebenaran firman-Mu. Juga anak-anak yang di rumah semuanya dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini hati kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Matius pasal 9 ayat 27 sampai 38. Tentang apakah itu? Tentang 2 orang buta dan 1 orang bisu yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat videonya dulu ya. Pada suatu hari Tuhan Yesus pulang ke Kapernaum bersama murid-muridnya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud, kasihanilah kami." Murid-murid terkejut dan berpaling untuk melihat siapa yang berseru seperti itu.
Dua orang buta yang meraba-raba dengan tongkat mereka dan berjalan ke arah Tuhan Yesus. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Kedua orang buta itu menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Tuhan Yesus mendekati mereka dan menjamah mata mereka dengan tangan yang penuh kuasa ilahi sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dua orang buta itu membuka mata, merabanya, dan berkata, "Aku dapat melihat." Yang satu berbisik sambil melepaskan tangan dari matanya, "Aku dapat melihat," teriak kawannya. "Kami dapat melihat, kami dapat melihat." Keduanya berseru kegirangan. Tongkat-tongkat yang begitu lama menolong mereka dilempar ke tanah tanpa dipedulikan lagi. Mereka berlutut dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Jangan beritahukan kepada orang lain apa yang sudah terjadi." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan nama Yesus ke seluruh daerah itu. Setiap orang yang bertemu mereka bertanya, "Kalian benar-benar dapat melihat? Bagaimana terjadinya?" Lalu mereka menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengembalikan penglihatan mereka. Mereka berkata, "Yesus, Anak Daud, menjamah mata kami." Ketika kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Ketika Tuhan Yesus melihat pada lelaki itu, ia tahu bahwa tidak ada yang salah dengan lidahnya, tetapi ada setan di dalam dia yang telah mengambil kemampuan berbicaranya dan mengikat lidahnya. Tuhan Yesus tidak perlu menyembuhkan lidah lelaki itu, tetapi iblis harus diusir. Maka dengan suara yang penuh kuasa, Tuhan Yesus memerintahkan, "Setan, keluar dan lepaskan lidah orang ini." Apa yang terjadi? Orang bisu itu membuka mulutnya, lidahnya bergerak, dan tiba-tiba terdengar kata-kata jelas keluar dari mulutnya. Ia tertawa senang, mukanya berseri-seri, dan ia memuji Tuhan. Maka heranlah orang banyak katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi ada orang lain yang berdiri terpisah dari orang-orang itu. Mereka adalah orang-orang Farisi. Mereka tidak bisa meragukan apa yang sudah terjadi. Yang buta melihat dan yang bisu berbicara. Tetapi mereka tidak setuju dengan apa yang sudah terjadi dan berkata, "Dengan kuasa setan ia mengusir setan." Mereka tidak bisa menerima Tuhan Yesus sebagai anak Daud, Mesias seperti yang diakui kedua orang buta tadi. Dengan kuasa setan, ia mengusir setan. Wow, tentunya itu tidak benar ya. Karena setan ingin roh jahat melakukan pekerjaan yang jahat. Ya, setan bekerja melakukan pekerjaan yang jahat. Tetapi Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah bekerja bersama setan. Ya, lalu melalui kuasa apa? Dengan kuasa apa Tuhan Yesus menyembuhkan dan mengusir setan? Tentunya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Apakah kalian percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dan mengusir setan? Seperti iman kedua orang buta tadi yang kita lihat di video, mereka memanggil Tuhan Yesus, "Hai anak Daud, kasihanilah kami." Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus datang dengan kuasa Allah
yaitu mereka percaya bahwa Yesus Mesias datang dari keturunan Raja Daud. Ya, anak-anak, seperti iman kedua orang buta tadi, kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dan mengusir setan. Jangan ragu-ragu, datang pada Tuhan Yesus ketika kalian sakit, ketika kalian ketakutan, atau membutuhkan pertolongan apapun. Datang pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, Tuhan Yesus sanggup mengusir setan, Tuhan Yesus sanggup menolong segala perkara. Karena Tuhan Yesus hebat. Dan berbahagialah kita yang menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang iman bahwa Engkau sanggup untuk menolong kami di dalam keadaan kami apapun, dalam kami sakit, di dalam kami ketakutan, di dalam kami menghadapi apapun yang kami tidak sanggup, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sanggup karena Engkau adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Tuhan yang begitu baik hati sehingga Engkau rela mati bagi kami Tuhan Yesus. Engkau mau menyelamatkan kami, Engkau mau menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Hari ini ayat hafalan kalian terambil dari Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 15 ayat 31. Ya, sudah siap? Matius pasal 15 ayat 31 yang berbunyi, "Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel." Matius 15 ayat 31. Satu kali lagi ya. Matius 15 ayat 31. "Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel." Oke, dihafalkan ya anak-anak ya. Nah, kita sudah belajar firman Tuhan. Kita juga sudah bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah belajar ayat hafalan yang terambil dari Matius 15 ayat 31. Jadi, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini sudah selesai. Tetap sehat anak-anak, tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.